Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat pivot table dan termometer. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu langkah-langkah untuk membuat pivot table. Apa itu pivot table? Pivot table yaitu sebuah perangkat berbentuk tabel dalam program Microsoft Excel yang berfungsi untuk membuat ringkasan laporan dinamis, melakukan analisis, dan eksplorasi data. Nah, pivot table ini memiliki banyak kegunaan. Di antaranya, yang pertama yaitu menyajikan data dari sumber data yang sama, namun dengan beberapa tampilan yang berbeda. Yang kedua, memindahkan field pada lokasi yang berbeda. Yang ketiga, menentukan kolom atau field mana saja yang akan ditampilkan dalam laporan data. Yang keempat, menghitung atau melakukan kalkulasi serta mengumpulkan field-field data numerik dalam beberapa cara seperti sum, average, count, dan lain-lain. Yang kelima, filter untuk menampilkan data mana saja yang akan ditampilkan. Yang keenam, membuat laporan dalam bentuk lain dari pivot table yang dibuat. Yang ketujuh, membuat pivot chart dari pivot table yang ada. Nah, sebelum membuat pivot table, kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu. Di sini data yang saya gunakan yaitu data daftar sensus penduduk Kampung Cemara. Langkah pertama, kita blok data yang akan dibuat menjadi pivot table. Klik Insert, pilih pivot table. Nah, di sini ada choose the data that you want to analyze. Select a table or a range. Nah, di sini secara otomatis Microsoft Excel akan memilih range yang sesuai. Lalu ada choose where you want the pivot table report to be placed. Ada new worksheet yang berarti pivot table ini akan ditempatkan di sheet yang baru. Dan ada existing worksheet yang berarti pivot table ini akan ditempatkan di sheet yang aktif. Lalu kalau di sini saya akan menggunakan yang new worksheet dan klik OK. Nah, di sini kita tinggal memilih data-data yang akan dimasukkan dalam pivot table. Saya menggunakan data nama, jenis kelamin, status, gaji per minggu, gaji per bulan, dan seleksi masuk TNI. Nah, saya ingin memfilter data status dan seleksi masuk TNI. Caranya sangat mudah, yaitu tinggal kita drag data mana saja yang ingin kita filter ke bagian filter di sini. Seperti saya ingin melakukan filter pada bagian status dan pada bagian seleksi masuk TNI. Nah, tampilan yang muncul akan seperti ini. Lalu, saya ingin memfilter status. Status saya ingin memilih yang sudah menikah. Caranya, select multiple items, klik all, dan pilih menikah. Lalu seleksi masuk TNI dengan cara yang sama juga. Nah, di sini saya memilih yang lulus. Nah, jika seperti ini, berarti pivot table-nya sudah jadi, dan ini sesuai dengan data yang saya inginkan. Status menikah dan seleksi masuk TNI-nya lulus. Lalu setelah itu, saya akan membuat pivot chart-nya. Nah, untuk membuat pivot chart itu, kita harus membuat pivot table terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat pivot table-nya. Caranya langsung saja klik Analyze, pilih pivot chart. Nah, di sini ada banyak jenisnya seperti column, line, pie, dan lain-lainnya. Di sini saya ingin menggunakan yang 3D clustered column. Nah, ini pivot chart-nya. Tapi di sini saya ingin mengubah tampilan pivot chart ini agar menjadi semakin menarik. Nah, caranya klik kanan, klik pivot chart ini dulu, klik kanan, lalu pilih format chart area. Ini bisa di close dulu, pilih fill,
Di sini saya menggunakan yang picture or texture fill, tapi bisa disesuaikan dengan selera masing-masing juga. Di sini saya memilih yang ini. Nah, seriesnya ini akan saya ubah bentuk dan warnanya. Caranya, klik series yang ini, lalu pilih warna yang diinginkan. Saya memilih warna biru tua, dan cara mengubah bentuknya, kita pilih yang series option. Di sini saya ingin mengubah bentuknya menjadi silinder. Nah, pada series yang satunya saya akan melakukan hal yang sama juga. Bentuk silinder dan warnanya menjadi pink. Oke. Nah, di sini pivot chart-nya sudah jadi dan pivot table-nya juga sudah jadi. Sekian penjelasan saya mengenai pivot table dan pivot chart. Saya ingin menjelaskan langkah-langkah untuk membuat termometer. Di sini saya sudah mempunyai data kinerja pelayanan, produksi, dan penjualan, serta tingkat kepuasan dan ketidakpuasan. Nah, saya akan mengisi tingkat kepuasan pelayanan 70%, kepuasan produksi 80%, kepuasan penjualan 75%, lalu ketidakpuasan pelayanan, caranya itu sama dengan 1 dikurangi kepuasan. Nah, di-drag saja ke bawah. Nah, saya akan mencontohkan membuat termometer bagian kinerja pelayanan. Di sini saya ingin membuat badan termometernya dulu. Dengan cara pilih insert, lalu klik shape. Nah, di sini saya ingin memilih yang rounded rectangle. Nah, ini Nah, bagian kuningnya ini ditarik ke tengah. Nah, seperti ini. Lalu saya ingin mengubah warna dan efeknya. Caranya, klik badan termometer ini, klik kanan, pilih format shape. Saya ingin memilih yang gradient fill. Nah, seperti ini. Efeknya juga saya akan ubah menjadi 3D. Caranya klik efek ini, pilih 3D format yang di sini saya menggunakan yang angel. Lalu saya ingin menambahkan efek shadow ini dan juga memberi efek glow. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita membuat isi termometernya. Caranya, blok ini, klik insert, pilih insert column chart, pilih yang stack column. Nah, pilih yang switch row or column. Lalu kita perkecil. Seperti ini. Nah, di sini angkanya itu dari 0 sampai 120%. Saya akan mengubah dari 0 hingga 100%. Caranya, klik aksis ini, klik kanan, pilih format aksis. Nah, di bagian axis option ini, di bagian bounds-nya, minimumnya 0 dan maksimumnya 1. Nah,
seperti ini. Lalu bagian pelayanannya ini dihapus saja. Nah, saya juga akan mengubah efek dan warna series ini. Caranya klik kanan, format data series. Efeknya saya ingin pilih yang 3D. Saya pilih yang circle. Warnanya juga akan saya ganti. Jadi warna ungu. Seperti ini misalnya. Nah, series yang selanjutnya juga sama. Efek, circle, dan warnanya akan saya ubah menjadi warna yang lebih muda. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan. Klik kanan, kita pilih format chart area. Di sini bagian fill akan saya pilih no fill, dan di bagian border akan saya pilih no line. Nah, selanjutnya kita memasukkan grafik ini ke badan termometernya. Caranya di bagian termometer ini kita klik kanan, lalu pilih send to back. Nah, selanjutnya tinggal dipindahkan saja. Terus ini termometernya kurang panjang. Nah, selanjutnya saya akan mengubah angkanya ini menjadi warna hitam, karena kalau abu-abu sedikit kurang kelihatan. Caranya saya akan mengklik text option, dan warnanya akan saya ganti menjadi hitam. Dan garisnya juga sama, saya klik garisnya ini, dan saya naikkan menjadi 1,5. Dengan tingkat transparannya 65% misalnya. Saya lupa merubah warna garisnya. Ini saya rubah menjadi warna hitam. Nah, seperti ini. Lalu saya akan membuat bundaran di bawah series ini. Caranya klik insert, oval. Ini. Nah, warnanya disesuaikan dengan series. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan kita beri keterangan bahwa ini kinerja pelayanan. Caranya klik pelayanan. Nah, ini adalah termometernya. Ini contoh dari termometer produksi dan penjualan yang sudah saya buat. Nah, di sini kalau misal saya ganti angka tingkat kepuasannya, maka garis di termometer ini akan naik atau turun secara otomatis. Misal di sini saya ganti menjadi 80%. Nah, bisa dilihat tadi di sini dia berubah secara otomatis. Begitu juga dengan yang ini. Saya ganti misalnya 85%. Nah, dia juga berubah secara otomatis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih.